Perkenalkan, nama saya Hermanto. Saya berasal dari kelas 65. Saya akan menjelaskan tentang analisis reformasi birokrasi di Indonesia beserta bentuk-bentuk birokrasi di Indonesia dan permasalahan birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh budaya Eropa, dimulai dari masa-masa kolonial, antara lain dengan masa kultur sel-sel, masa desentralisasi dan emansipasi, masa pemerintahan pusat atau central bestur dan masa Benevolence bestur dan Ambokostur Benevolence bestur. Kemudian masa di mana setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia melalui Kasman Sindomenedjo, Ketua KNIP, pada 25 September 1945 mengumumkan bahwa Presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintah terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia. Permasalahan yang terjadi dalam kerangka birokrasi di pemerintahan Indonesia adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih, sehingga hal ini menyulitkan pelaksanaan birokrasi itu sendiri. Inilah dampak politisi yang masuk ke dalam pemerintahan, di mana pergantian rezim selalu menghasilkan tatanan yang baru. Birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk, peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, banyak seorang birokrasi ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, soal kewenangan yang tumpang tindih atau overlapping, sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan oleh birokrat. Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Kepuasan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik atau tidak baiknya suatu birokrasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, maka akan sebaik juga birokrasi dalam suatu negara. Birokrasi di Indonesia mengalami reformasi sejak pemerintahan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Berbagai inovasi diusulkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan pemerintahan yang terbuka. Salah satu inovasi tersebut adalah program e-governance, adalah tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi sebagai bahan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam implementasiannya, masih banyak yang menjadi permasalahan, baik dalam permasalahan internal pemerintah sebagai pelayanan publik maupun lingkungan eksternal, yaitu masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan birokrasi tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasinya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan birokrasi tersebut, jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah dan masyarakat adalah, dalam lingkungan internal pemerintah diperlukan adanya kemampuan leadership yang baik dalam setiap jenjang kepemimpinan masing-masing kepala daerah. Kepala daerah berperan penting dalam kesuksesan dari reformasi birokrasi. Peran kepala daerah dapat meminimalisir tindakan korupsi dalam birokrasi, karena tugas kepala daerah, skill leadership dalam birokrasi yang baik juga dapat mengatasi masalah kesenjangan budaya pegawai generasi tua dan muda. Kepada pegawai atas kinerjanya diperlukan suatu motivasi kerja kepada para pegawai. Pemberian gaji, remunerasi seperti sekarang ini sudah baik dilakukan oleh terciptanya sistem tata kelola yang baik dan bersih supaya terhindar dari tindakan korupsi. Kedua, menerapkan aturan di setiap daerah di mana harus memiliki suatu komitmen untuk keberlanjutan saat pergantian kepala daerah. Kepala daerah yang baru harus mau melanjutkan program dari kepala daerah yang sebelumnya. Meskipun kepala daerah yang baru memiliki program strategis, tetapi harus juga bisa menyinkronkan dengan program strategis yang sebelumnya dalam bentuk birokrasi. Model sistem birokrasi yang dapat diterapkan di negara Indonesia
Di antaranya yaitu model sistem birokrasi spoiler system dan merit system. Spoiler system adalah mutasi yang dilakukan oleh atas dasar kekeluargaan, sementara merit system adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat individual, ilmiah, objektif, dan merupakan hasil dari prestasi kerja. Sekian presentasi dari saya, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Salam.